Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar IPS pada hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar IPS, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar IPS bab 4 bagian D dan E yang merupakan bagian terakhir dari pelajaran IPS kelas 9, yaitu masa Orde Baru. Ya, bisa kalian lihat di layar, judulnya adalah masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pelajaran IPS kelas 9. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar materi ini, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian diminta supaya bisa menguraikan pengertian dan sebab munculnya masa Orde Baru dengan benar. Ya, yang kedua, kalian diminta bisa menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru dengan benar. Yang ketiga, kalian diminta bisa menjelaskan penyebab berakhirnya masa Orde Baru dengan benar. Dan terakhir, kalian diminta bisa menjelaskan pengertian dan sebab munculnya agenda reformasi serta perkembangannya. Nah, itulah 4 ya tujuan belajar kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti kan tujuannya? Nah, kalau sudah mengerti, marilah kita masuk pada materi yang pertama. Materi pertama anak-anak adalah masa Orde Baru. Yang A adalah pengertiannya. Mungkin anak-anak pernah baca di internet atau pernah baca di buku anak-anak ya. Nah, masa Orde Baru itu kapan sih? Nah, masa Orde Baru adalah dimulai tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Jadi kalau dihitung jumlahnya 32 tahun. Nah, pada masa Orde Baru itu pengertiannya apa Orde Barunya? Yaitu masa di mana kehidupan bangsa dan negara di Indonesia ini disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan koreksi total terhadap penyelewengan pada masa Orde Lama. Ya, jadi koreksi total terhadap penyelewengan pada masa Orde Lama. Nah, Orde Lama itu kapan ya? Masa sebelumnya. Ya, pada masa sebelumnya ada beberapa penyelewengan, maka dikoreksi supaya tidak terjadi lagi. Begitu ya anak-anak. Itulah pengertian dari Orde Baru atau masa Orde Baru. Bagaimana, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu masa Orde Baru anak-anak itu berlangsung sejak dikeluarkannya Super Semar. Ya, apa itu Super Semar? Yaitu Surat Perintah 11 Maret. Ya, dikeluarkan tanggal 11 Maret 1966 ya, yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan diberikan kepada Pak Soeharto. Ya, begitu ya. Nah, itu adalah awal mulainya Orde Baru. Nah, kapan berakhirnya? Nah, berakhirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 menyatakan mengundurkan diri. Ya, begitu ya. Jadi, selama 32 tahun pada masa Orde Baru, presidennya adalah hanya satu, yaitu Bapak Soeharto. Nah, jelas anak ya? Nah, mungkin kamu bertanya, kenapa Bu kok hanya satu? Nah, hal ini dimungkinkan karena di dalam UUD 1945 yang asli, presiden berkuasa selama 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali dan tidak ada batasan berapa kali. Mau 5 kali, 6 kali, 7 kali, boleh ya, kan tidak ada batasan. Tapi sekarang tidak boleh karena sekarang sudah diamandemen UUD-nya. Paham anak ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Bagian yang B yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru. Coba perhatikan anak di layar ini ya. Nah, apa sih latar belakang ya lahirnya Orde Baru? Yang pertama anak-anak adalah kekecewaan rakyat atau rakyat kecewa. Karena pada waktu itu Presiden Soekarno tidak segera membubarkan PKI. Nah, karena kecewa tadi, maka hampir tiap hari di berbagai kota anak-anak terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dan juga diikuti oleh elemen-elemen masyarakat. Banyak demo di mana-mana.
Ya. Puncaknya nanti tanggal 10 Januari 1966, kami dan KAPI demo mengajukan tritura atau tri tuntutan rakyat. Ya. Namun anak dalam demo tadi, pasukan Cakrabirawa menembak mati salah satu mahasiswa yaitu Arif Rahman Hakim. Ya. Penembakan tadi membuat rakyat makin marah. Ya. Nah, berikutnya nanti setelah banyak desakan dari berbagai pihak, tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, dan sebab terakhir adalah adanya krisis ekonomi atau kesulitan ekonomi. Ya, harga melambung tinggi, susah mencari pekerjaan, harga barang-barang mahal, sehingga masyarakat menjadi kesulitan. Ya, itulah ya 3-4 latar belakang lahirnya Orde Baru. Ya. Bagaimana anak sudah paham? Nah, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Bagian C anak-anak adalah perkembangan pada masa Orde Baru. Ya. Coba kalian perhatikan di layar anak-anak ya, bagaimana perkembangan pada masa Orde Baru. Ya. Yang pertama adalah perkembangan politik dalam negeri dulu. Ya. Untuk politik dalam negeri anak-anak itu mulai diada penataan-penataan. Ya. Contohnya yang pertama, Indonesia ya melaksanakan pemilu secara rutin, anak ya. Pemilu rutin tahun 1971, kemudian 1977, 1982, 1987, 1992 dan terakhir 1997. Pemilu rutin itu ya. Dan yang kedua anak-anak, penyederhanaan partai politik. Yang tadinya banyak ya disingkat menjadi 3 saja. Ya, disederhanakan menjadi 3 yaitu PPP, kemudian PDI dan Golkar. Itu ya. Nah, kemudian anak-anak perkembangan politik dalam negeri yang berikutnya adalah adanya integrasi Timur Timur. Integrasi itu apa anak-anak? Integrasi adalah penggabungan, yaitu penggabungan Timur Timur menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Itu terjadi tahun 1976. Namun dalam perkembangannya anak-anak Timur Timur akhirnya melepaskan diri. Itu ya. Itu adalah penataan kehidupan politik dalam negeri. Nah, kemudian kamu lihat anak-anak ya, dilihat di layar ya, bagaimana dengan penataan politik luar negerinya. Nah, untuk politik luar negerinya anak-anak, yang pertama adalah Indonesia aktif kembali menjadi anggota PBB. Ya. Anak-anak, dulu tahun 1964 Indonesia pernah keluar dari PBB. Ya. Kemudian anak pada masa Orde Baru ya, Indonesia aktif kembali menjadi anggota PBB. Ya, supaya kita tidak dikucilkan oleh masyarakat dunia internasional. Yang kedua adalah normalisasi hubungan dengan Malaysia. Normalisasi sama dengan perbaikan hubungan dengan Malaysia. Karena dulunya masa sebelumnya pernah bertikai dengan Malaysia. Nah, yang ketiga adalah Indonesia aktif mendirikan ASEAN bersama negara-negara di sekitar kita seperti Malaysia, Filipina, Thailand ya. Itu kita bersama-sama dengan mereka kita mendirikan organisasi namanya ASEAN. Ya, begitu ya. Tujuannya supaya nanti dengan ASEAN ini ya terjadilah perdamaian dan kerjasama yang baik di negara-negara Asia Tenggara. Jelas anak ya? Nah, dan yang berikutnya adalah Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti OKI, Organisasi Konferensi Islam, OPEC, APEC, G77 dan lain-lain. Kita aktif di berbagai organisasi tadi. Ya. Itulah anak-anak penataan politik luar negeri dan politik dalam negeri. Bagaimana, sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham ya, sekarang kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, anak sekalian, ya, sekarang bagaimana dengan penataan ekonomi, sosial dan budaya? Ya, bagaimana kira-kira? Nah, yang pertama adalah melaksanakan pembangunan nasional atau pelita, ya gitu. Nah, pada masa Orde Baru, pembangunan nasional itu direncanakan, dirancang dalam bentuk repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, karena rencana pembangunan 5 tahun, maka selama masa Orde Baru sudah terjadi pelita pertama sampai dengan pelita yang ke-6, ya gitu. Jelas anak ya? Nah, dengan adanya repelita dan pelita tadi, maka terjadilah pembangunan di berbagai pihak, di berbagai bidang ya pada masa Orde Baru. Yang kedua anak-anak ya, Republik Indonesia secara ekonominya maju pesat, banyak penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, bahkan bisa swasembada pangan pada waktu itu.
Nah, banyak lapangan pekerjaan ya bisa dicari oleh masyarakat sehingga lebih mudah mencari pekerjaan, lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dan berikutnya anak-anak, Indonesia juga pernah jadi macan Asia ketiga. Karena tahun 80-an anak Indonesia tuh perkembangan ekonomi pesat sekali ya, bisa swasembada pangan, bisa mengadakan industrialisasi di berbagai bidang. Sehingga Indonesia dikenal sebagai macan Asia yang ketiga. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Bagian D. Anak-anak, masa Orde Baru tadi sudah saya sampaikan berlangsung selama 32 tahun. Nah, setelah 32 tahun, akhirnya masa Orde Baru berakhir, anak-anak. Ya, kira-kira kapan berakhirnya? Yaitu sejak Presiden Soeharto menyatakan mundur tanggal 21 Mei 1998. Ya, pada waktu itu banyak demo di mana-mana anak-anak ya, di Jakarta, di Surabaya, dan kota-kota besar lain itu banyak demo memohon atau meminta supaya Presiden Soeharto turun. Karena pada waktu itu terjadi krisis moneter, hampir seluruh dunia mengalami, termasuk Indonesia. Jelas anak ya? Nah, berikutnya anak, apa sebab runtuhnya Orde Baru? Nah, ada beberapa sebab anak. Yang pertama adalah krisis moneter atau krismon sejak 1997. Mungkin kamu belum pernah dengar apa itu krismon ya. Krismon adalah krisis ekonomi internasional. Hampir seluruh dunia mengalami pada waktu itu ya. Indonesia pun juga mengalami. Nah, karena krisis moneter tadi anak-anak, banyak bank-bank itu bangkrut ya, perusahaan-perusahaan tutup, PHK di mana-mana sehingga sulit mencari kehidupan. Nah, itulah krismon tahun 1997 waktu itu. Ya. Yang berikutnya krisis politik ya. Anak-anak, karena banyak sekali PHK, banyak kasus-kasus ekonomi di Indonesia pada waktu itu, pemerintah dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Terjadilah krisis politik, demo di mana-mana meminta supaya pemerintah Orde Baru tuh turun ya. Yang berikutnya adalah krisis sosial, terjadi kerusuhan di mana-mana karena banyak PHK, susah mencari pekerjaan, harga melambung tinggi, ya, sehingga masyarakat tuh bingung, ya, karena bingung terjadilah kerusuhan di mana-mana. Ya. Berikutnya anak-anak, yang terakhir adanya gerakan reformasi mahasiswa. Ya. Untuk reformasi nanti kita akan bahas berikutnya di bagian berikutnya. Ya. Dan terakhir adalah adanya dugaan KKN dan pelanggaran HAM. Ya, pada waktu itu para mahasiswa yang demonstrasi tadi menduga bahwa pemerintah Orde Baru telah melaksanakan KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dan juga menduga adanya pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak, itulah ya sebab-sebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Bagaimana, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, ya kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu masa reformasi. Anak-anak, masa reformasi itu kapan terjadinya? Yaitu sejak 1998 sampai sekarang. Nah, kamu harus tahu dulu reformasi itu apa. Reformasi adalah penataan kembali kehidupan bangsa dan negara, ya, ke arah yang lebih baik. Karena sebelumnya itu banyak kejadian-kejadian yang tidak baik. Ya, maka reformasi ini berusaha untuk menata kembali kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Siapa yang mempelopori? Adalah para mahasiswa ya, para mahasiswa yang mempelopori adanya reformasi. Nah, anak-anak, mungkin kamu bertanya, apa sebab munculnya reformasi, Bu? Nah, sebab munculnya reformasi adalah yang pertama krisis moneter atau krisis ekonomi sejak 1997 tadi yang menyebabkan bank-bank bangkrut, pabrik-pabrik tutup, ya, perusahaan-perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, harga melambung tinggi, kerusuhan di mana-mana, serta adanya dugaan KKN dan pelanggaran HAM. Ya, itulah sebab-sebab munculnya reformasi. Bagaimana, anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, ya, sekarang kita lanjut pada bagian berikutnya. Yang keempat, ya, perkembangan politik. Nah, bagaimana perkembangan politik pada masa reformasi? Ya, kira-kira bagaimana perkembangannya? Yang pertama adalah terjadi sidang istimewa MPR, ya, yang memutuskan untuk mengamandemen UUD 45.
ya, mengamandemen sebagai merubah. Kemudian juga ada pembatasan masa jabatan presiden yang tadinya 5 tahun bisa dipilih kembali tanpa batasan, sekarang diubah ya, hanya 2 kali masa jabatan, nanti maksimal hanya 10 tahun. Ya, itu perubahannya. Kemudian juga ya ada pencabutan P4. Ya, juga ada penghapusan KKN dan pemberian otonomi daerah. Nah, anak-anak, otonomi daerah itu apa sih? Yaitu daerah punya wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ya, sehingga tidak terlalu tergantung pada pusat. Jadi daerah bisa mengembangkan wilayahnya sendiri, bisa mengatur wilayahnya sendiri. Nomor 3 anak-anak adalah pencabutan pembatasan parpol. Nah, anak-anak pada masa Orde Baru partai politik itu hanya 3, yaitu PPP, kemudian PDI dan Golkar. Nah, pada masa reformasi ya pembatasan itu dicabut sehingga masyarakat bisa bebas mendirikan berbagai macam partai politik. Sehingga pada masa reformasi tadi banyak muncul partai-partai politik baru. Ya, itu. Jelas anak ya? Nah, kemudian anak berikutnya adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Ya, anak sekalian pada masa Orde Baru dui fungsi ABRI atau ABRI punya 2 fungsi, yaitu kekuatan politik dan kekuatan militer. Ya, nah, pada masa reformasi ya dui fungsi ABRI dicabut sehingga ABRI hanya 1 kekuasaan itu di bidang militer saja atau di bidang pertahanan saja, begitu. Jelas ya, anak-anak? Nah, yang berikutnya anak-anak, pada masa reformasi itu diadakan pemilu ya, tahun 1999, kemudian 2004, 2009, 2014 dan kemarin terakhir adalah tahun 2019. Kemarin yang baru berlangsung 2 tahun kemarin. Nah, anak-anak, mulai tahun 2004 pemilunya itu berbeda sama pemilu sebelumnya. Karena pada tahun 2004 itu pemilunya selain memilih anggota legislatif juga memilih presiden secara langsung. Nah, presiden yang dipilih secara langsung yang terpilih tahun 2004 adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Nana, bagaimana, sudah paham mengenai perkembangan politiknya pada masa reformasi? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut. Berikutnya yaitu agenda reformasi. Anak-anak, agenda reformasi itu apa maksudnya? Yaitu hal-hal yang diminta oleh para mahasiswa ya, yang harus ya dilakukan oleh pemerintah. Ya. Yang pertama adalah mengadili Presiden Soeharto dan kroninya karena dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Ya. Yang kedua adalah menghapus dui fungsi ABRI. Ya, itu diminta dihapus dui fungsi ABRI itu. Yang ketiga adalah menghapus KKN atau menghapus kolusi, korupsi dan nepotisme karena merugikan masyarakat banyak itu. Berikutnya adalah amandemen UUD 1945. Amandemen artinya diubah. Nanti UUD 45 itu diubah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dan terakhir, para mahasiswa meminta otonomi daerah seluasnya. Artinya tiap daerah boleh mengatur wilayahnya sendiri tanpa terlalu tergantung kepada pusat. Nah, Nana bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang ya kita lanjutkan ya. Anak-anak, saya beri tugas ya supaya kalian lebih paham ya tentang materi ini. Saya beri tugas. Tugas kalian adalah mengerjakan LKS atau LKBPD kalian halaman 45 sampai 53. Ya, kalian kerjakan langsung di LKS-nya jawabannya. Ya. Mengenai pengumpulannya nanti adalah pada paling akhir setelah PAS IPS. Ya. Tanggal 1 Maret nanti dimulai PAS. Nanti setelah selesai PAS semuanya, kalian harus mengumpulkan LKS atau LKBPD IPS kalian kepada gurunya masing-masing. Ya, sesuai gurunya masing-masing. Kalau gurunya saya ya ke saya, kalau guru yang lain juga ke yang lain. Paling lambat adalah setelah PAS selesai. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, coba anak ya. Kita bagian terakhir sampai pada bagian terakhir. Ya. Refleksi kita hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar IPS pada hari ini? Senang bukan? Nah, semoga semuanya senang dan tetap semangat belajar IPS ya. Nah, anak sekalian, sebelum saya tutup ya, anak kamu harus tahu bagaimana kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya
pada masa Orde Baru dan Reformasi, awal muncul dan berakhirnya berkaitan dengan masalah politik dan ekonomi. Ya, banyak peristiwa politik dan ekonomi terjadi. Ya, banyak peristiwa politik ekonomi terjadi selama masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, peristiwa yang baik, mari kita lanjutkan. Nah, peristiwa yang tidak baik atau kurang baik kita jadikan pelajaran dan diambil hikmahnya demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah paham pelajaran kita hari ini? Kalau sudah paham, saya cukupkan sampai di sini pelajaran IPS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.